Bangunan yang digunakan untuk apa itu masih belum diketahui. Halo buat kalian yang sudah subscribe dan halo juga buat kalian yang belum subscribe padahal tinggal pencet. Nah, kembali lagi dengan saya Haris Pranata. Pada video kali ini aku bakal meneruskan konten yang sebelumnya mengenai runtuhan bekas bangunan peninggalan Belanda. Ya, bisa dibilang ini merupakan part 2-nya dari video tersebut. Sekali lagi saya ingatkan bahwa lokasi yang dikatakan bekas peninggalan Belanda ini sebenarnya aku sendiri juga belum mengetahui kebenarannya. Sehingga di sini hanya sekedar mau share tempat yang oleh orang desa sini dikatakan sebagai salah satu tempat yang cukup misterius. Oke, di sini aku ditemani oleh warga lokal yang bernama Einstein Al-Furqan yang juga temanku dari SD. Dia juga menjadi narasumberku pada video kali ini. Nah, hal unik pertama yang aku temui adalah dia membakar obat nyamuk sambil memegangnya. Katanya sih agar mengusir nyamuk. Tapi apa nggak keganggu sendiri ya sama asap dan panasnya? Kan dipegang di tangan. Oke, lanjut. Lokasi pertama adalah sebuah kolam. Ya, beberapa tempat ini dulunya merupakan sebuah kolam, baik sengaja dijadikan kolam oleh masyarakat sekitar maupun yang memang berbentuk kolam dari zamannya. Beberapa tempat ini rata-rata dulunya dijadikan kolam lili oleh masyarakat sekitar. Jadi gini Mas ya, ini sejak dulu itu sudah ada di sini sejak saya kecil. Dulu itu kolam lele. Sampai sekarang ya seperti ini, tidak diabaikan gitu. Selain dapat untuk memelihara lelenya, beberapa kolam tersebut juga dijadikan untuk membuang hajat di bekas bangunan yang sudah berubah menjadi kolam tersebut. Namun, sayangnya sebagian besar dari runtuhan ini memang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Bahkan, ada yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah rumah tangga. Walau begitu, masih ada beberapa bangunan yang dulunya memang sebuah kolam dan cukup terjaga sampai sekarang, tapi sudah tidak dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kalau di sini kemungkinan besar ini bekas kolam ya Mas. Soalnya ini kan luas banget ya. Luas, terus di sana ada tangga. Dan ini persegi itu tertutup. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebuah kolam dulunya. Oke, perjalanan selanjutnya dan masih ditemani oleh warga lokal tersebut. Sekarang kami menuju bangunan yang sudah digabungkan dengan bangunan baru dari masyarakat. Ini bentuknya datar gitu Mas ya, tapi sudah 90% rusak. Jadi sulit dikenali ini bekas apa. Bangunan ini rata-rata dapat dilihat bahwa berbentuk seperti rumah dan juga dimanfaatkan oleh orang sini sebagai tambahan untuk membangun rumahnya. Ada yang dijadikan sebagai pelataran, ada yang dijadikan tembok untuk kandang ternak, dan ada juga yang dijadikan untuk pagar rumah. Bekas bangunan yang terakhir adalah bangunan yang sangat sulit untuk diketahui bekas apa ini, dan tidak ada riwayat pernah digunakan sebagai apa bangunan ini. Kalau yang ini kemungkinan besar ini adalah fondasi ya Mas. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ini pernah ambrol sampai ke jalan situ. Beberapa bangunan ini sangat sulit diketahui riwayatnya karena bentuknya yang sudah hancur dan cukup aneh untuk dipahami. Sedangkan aku sendiri dan narasumber dulu pernah bermain prosotan di bangunan ini. Jadi ini namanya perusutan Mas. Sejak kecil saya sering bermain di sini. Perusutan ini namanya. Dulu bangunan ini cukup menyenangkan untuk dimainkan. Karena bangunan ini berada cukup dekat dengan masjid tempatku belajar mengaji saat masih SD dulu. Bangunan bekas Belanda ini seharusnya perlu perawatan dan perhatian dari warga sekitar. Mungkin juga bisa sampai telinga pemerintah. Perlu dipahami bahwa jika bangunan ini tetap utuh dan terawat, mungkin dapat menjadi sumber pemasukan warga saat ini, karena dapat dijadikan sebagai wisata edukasi. Kalau dilihat dari bentuknya ini ya Mas ya, ini kan seperti bangunan gitu. Bangunan yang digunakan untuk apa itu masih belum diketahui. Soalnya belum pernah diteliti sampai sedetil ini.
Apabila kita lihat lebih jauh, tempat yang aku jelaskan juga bisa menjadi sumber informasi dilakukannya penelitian. Bukti-bukti nyata yang dapat dilihat bisa menjadi alasan berbagai orang akademis mulai memilih tempat ini sebagai tujuan penelitian untuk mengetahui benar tidaknya bahwa runtuhan bangunan ini memang bekas peninggalan Belanda atau bukan. Serta dapat juga dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk bangunan ini dulu seperti apa. Disclaimer lagi, informasi yang dikatakan runtuhan bekas bangunan Belanda ini masih perlu aku riset kebenarannya. Karena informasi ini hanya dari warga desa. Dan terdapat tempat-tempat lain yang masih relevan seperti ini. Sekedar informasi, di sini tugas saya hanya ingin membagikan beberapa cerita yang sedari kecil sering saya dengarkan dari orang-orang desa secara turun-temurun. Sekian, tetap support channel ini dengan cara subscribe. Dan jika ada saran atau beberapa hal yang dapat didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.